Halo, selamat pagi semuanya. Ini teman kita ada yang mau pulang dari Jepang, sudah habis kontrak 3 tahun, sudah habis magang 3 tahun. Kita tanya-tanya kesannya selama di Jepang itu bagaimana. Halo, sama Mas Jimmy. Hei, apa kabar? Semuanya baik? Perkenalkan, nama saya Jimmy Alfiansa. Saya asli dari Indramayu. Saya di Jepang ini, alhamdulillah, habis kontrak kurang lebih 3 tahun. Oke? Mas Jimmy, selama di Jepang 3 tahun itu kan dari tahun pertama tidak langsung terbiasa dengan kehidupan di Jepang. Dari tahun pertama itu kesannya di Jepang, pertama datang ke Jepang itu bagaimana? Misalkan soal makanan atau pekerjaan atau iklimnya, kan cuacanya di sini kan juga beda jauh sama Indonesia. Itu bagaimana Mas Jimmy? Untuk tentang masalah makanan di Jepang itu seperti rasanya itu kayak rasa karbit. Bener, rasanya itu aneh gitu. Pertama datang kali ke Jepang, apalagi mencoba makanan seperti sashimi, itu rasanya aneh bagi untuk lidah orang Indonesia. Ya harus beradaptasi lah. Di sini kadang-kadang kita harus beradaptasi dengan orang Jepang. Kalau pagi makannya natto gitu. Sebenarnya nggak doyan, tapi itu rasanya seperti karbit. Tapi untuk kesehatan kok. Kalau Jimmy sendiri sudah pernah makan natto atau belum? Alhamdulillah selama kurang lebih 3 tahun saya pernah nyoba natto. Ya rasanya tuh seperti kayak fermentasi, kayak rasa-rasa basi begitu, tapi menurut orang Jepang itu bagus untuk kesehatan. Nah, lain kali kita review natto ya. Natto itu apa? Itu katanya itu makanan terenak di Jepang itu natto. Nah, untuk pengalaman hari pertama kerja di Jepang, tahun pertama kerja di Jepang itu bagaimana? Untuk pengalaman kerja di Jepang itu, jujur, masalah kerjaan di Jepang itu intinya bahasa. Jujur, pertama kali itu bahasa. Karena selama kita belajar di Indonesia, belajar Nihongo di Indonesia itu jauh dengan di sini. Dengan apa yang kita dipraktekkan itu jauh. Pertama itu bahasa, nomor 1. Itu paling penting. Itu bahasa itu karena yang dipakai di dalam Gemba itu karena bahasa kasar ya, bahasa Hokage, atau bukan pakai yang mas-mas. Jadi kalau Kensusei datang ke Jepang itu susah menangkap. Susah. Untuk pekerjaan di sini Jimmy, kayak berat atau bagaimana di Gemba? Untuk masalah pekerjaan, kebetulan saya di sininya di Genba, di konstruksi pembuatan jalan, ngaspal jalan tol. Untuk masalah pekerjaan itu berat mas, lebih dari 10 kali lipat dari tenaga orang-orang Indonesia. Itu benar-benar berat. Masalahnya kerja di Jepang itu, pertama kali saya datang itu, pertama kali ya, 2 hari 1 malam itu nggak tidur, langsung kerja. Cus, dihajar lembur. Di sini jangyonya nggak sejam 2 jam. Mungkin di genba-genba lain ada yang jangyo paling 4 jam 5 jam. Tapi kalau di aspal jalan tol itu jangyonya nggak 1 jam 2 jam, nggak sampai 6 jam harian. Karena itu harus langsung jadi, dan itu juga harus langsung dipakai biar nggak ada kemacetan. Beda sama di Indonesia ya? Beda. Nah, terus kalau orang Jepang sikapnya terhadap gaijin atau Kensusei atau anak magang itu bagaimana sih? Dia orang Jepang itu baik atau kasar atau jahat atau bagaimana? Orang Jepang terhadap gaijin, pertama datang mah, ini secara pribadi saya, pertama datang mah oke, kita disambut dengan baik. Dan lama kelamaan kalau ibaratnya masih kerjaan ini, untuk dalam kerjaan masih belum bisa menangkap, atau intinya ini masih belum bisa, itu dibaka-bakain. Mending kalau dibaka-bakain cuman lewat mulut. Kadang ya nyampe main tangan juga, tapi sebelum berangkat. Kalau orang Jepang itu sampai main tangan juga ya? Iya, sampai main tangan juga.
Tapi itu juga kesalahan kita sendiri sih. Kadang mungkin sampai keselnya diajarin itu nggak bisa-bisa, tapi alhamdulillah itu tahun pertama. Dan untuk tahun keduanya alhamdulillah itu nggak ada. Itu jarang, cuma untuk tahun pertama doang itu di press biar cepet bisa tahun pertama. Sebenarnya yang diharapkan dari orang Jepang itu bahasa atau cara kerja kita sih dari gaijin itu pinter bahasa atau pinter kerja atau pinter cari muka. Untuk masalah bahasanya pinter atau cara kerjanya pinter itu sebenarnya nggak ada artinya mas. Tapi kalau mentalnya kurang itu bahasa pinter tapi mentalnya kurang, percuma. Yang penting nomor satu itu mental. Di Jepang itu ada teman saya tapi saya nggak mau nyebutkan nama. Dia di kelas itu bahasanya paling pinter, dia dapat perusahaannya dia itu bagus. Tapi setelah ketika di Jepang dia nggak ada 1 tahun dia pulang karena apa? Mentalnya kurang. Padahal dia di kelas itu bahasanya bagus. Dan belum tentu juga orang-orang yang seperti kayak bahasanya kurang ini mungkin dicapnya, wah kamu di Jepang ini selama 3 tahun ini. Nggak mungkin, paling 1 tahun 2 tahun. Nah menurut saya nomor 1 itu mental Ya. kedua itu bahasa, ketiga baru skill. Berarti Kalau skill menurut saya, skill nggak perlu ya skill kalau karena kita di Jepang itu magang mas. Karena kita di Jepang selama 3 tahun itu kita belajar cara kerja etos orang Jepang seperti apa selama kita 3 tahun. Dan setelah kita udah tahu seperti orang Jepang, oh cara kerjanya orang Jepang seperti ini, nah kemungkinan nanti saya akan diterapkan di Indonesia seperti itu. Nah, selama 3 Jepang ini kesan dan kesannya itu sama perusahaan itu bagaimana? Perusahaannya baik atau kurang baik atau bagaimana? Alhamdulillah selama 3 tahun di perusahaan ya beras dapat, alhamdulillah beras. Untuk makan di luar itu pakainya Rio Suso, alhamdulillah. Ya alhamdulillah gaji itu utuh. Dan Rio orangnya Suso juga itu apa baik. mas? Rio Suso itu kayak resit. Jadi kita beli makan itu pakainya resit, dan itu nanti resitnya itu kita kasihin ke Kaisa dan itu juga dicairkan lagi. Nota Kayak bansos ya? bukan bansos itu mas. Bukan bansos ya, bukan korupsi bansos. Nah, terus untuk nah untuk selama 3 tahun di Jepang selama magang udah bisa ngapain aja? Katanya kan program magang itu program belajar atau mengambil keahlian dari orang Jepang, skill orang Jepang itu kita ambil belajar begini-begini. Nah, selama 3 tahun di Jepang ini Mas Jimmy, ini mendapatkan ilmu atau malah bekerja di Jepang? Ya sebenarnya selama kurang lebih 3 tahun di Jepang itu lumayan dapat ilmu. Ilmu apa? Ada ilmunya. Ilmu santet? Bukan ilmu santet itu. Contohnya, oke, saya kasih gambar contohnya itu dalam apa ya? Segi waktu. Orang Jepang itu emang kita itu harus tepat waktu. Kalau telat sedikit saja, kemungkinan itu ya akan dimarah-marahin. Seperti kayak Baka, Aho itu masih mending. Kalau udah kata-katanya boge yare, itu udah wah bikin sakit hati. Intinya di Jepang itu pengalamannya banyak sih. Nah, Jimmy Sang, selama 3 tahun di Jepang itu sudah menghasilkan apa saja? Alhamdulillah. Sebelum saya berangkat ke Jepang itu saya mempunyai impian, mempunyai tujuan. Saya ingin membangun konveksi, membuka konveksi pertama dari kecil dulu. Tujuan saya seperti itu, dan alhamdulillah tahun pertama itu kita harus membayar hutang yang ada di Indonesia, dan yang tahun kedua dan ketiga itu kita harus nabung. Pinter-pinternya kita itu di sini mirip banyak di sini godaan seperti kayak contohnya barang-barang elektronik dan seperti tas, baju dan lain-lain banyak. Tapi saya kadang selalu ingin membeli itu barang itu, saya itu harus berpikir ingat tujuan saya, cuma itu saja. Dan alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Nah,
untuk selama ini nih ada penyesalan nggak? Berangkat ke Jepang itu sebuah keputusan yang disesali atau enggak sih sebenarnya Mas ini? Untuk keputusan itu saya nggak disesali karena tujuan saya ingin mencari modal untuk membuka usaha konveksi. Oke. Nah setelah pulang rencana Mas ini tuh buka konveksi atau ada usaha lain? Ada, sekarang ini saya mempunyai konveksi tapi itu juga masih belum jalan. Karena apa? Karena istri saya masih sibuk. Dan yang kedua ada usaha lele, ternak lele. Dan yang ketiga ini saya ada rencana mau buka pengepul itu rongsokan, tapi itu mungkin kerjaan kotor. Tapi jangan dilihat dari kotornya, dilihat dari hasilnya. Nah, untuk teman-teman yang mau pulang, itu pikirkan dulu kalau kita pulang dari Jepang, pulang itu mau ngapain, mau kerja apa, harus dipikirkan matang-matang. Betul. Nah, kenapa Mas Jimmy kan ada tawaran dari Kaisa, mau nambah 5 tahun atau 10 tahun lagi juga bisa. Kenapa nggak diambil tawaran bagus seperti itu? Sebetulnya ikut kerja orang itu capek Mas. Jadi gini, kadang kita bangun jam berapa, tidur jam berapa, itulah di saat paling capek. Kadang 1 hari, 2 hari, 3 hari mungkin itu kerjaan itu paling berat. Kadang nyampe nggak tidur 2 hari. Nah di situ kita itu ngerasa capek. Kenapa gini? Apa ya intinya? Kok makin kesini kok makin capek karena ngikut orang, ngikut bos. Oke lah mungkin di situ kita digaji. Cobalah sedikit buka berpikiran usaha. Saya tidur jam berapa, saya bangun jam berapa, disitulah hasil kita. Nah, untuk pesan-pesan buat yang mau datang itu apa? Supaya betah di sini, rahasianya, triknya itu apa? Supaya semangat 3 tahun, kan tahun pertama itu sudah jelas. Kita tahun paling menderita itu tahun pertama lah. Semua juga tahu. Tahun pertama itu tahun menderita. Supaya kita itu semangat bisa sampai kayak teman-teman SMP kita ada yang 6 tahun, 7 tahun. Oh, kalau untuk masalah itu intinya mental. Yang penting satu, kuatin mental. Kalau orang Jepang mau ngomong baka, ngomong aho, ngomong boge, masukin ke telinga kanan, keluarin dari telinga kiri. Kayak Tonero ya? Kayak Tonero. Dan endingnya juga sangat membagongkan. Nah, kalau kan ada kekerasan di Gemba ini. Ya. Kekerasan di Gemba itu sebaiknya kita curhat ke temen atau ke Kaisa, atau kita kan ada KUMIE, kita laporkan ke KUMIE atau ke LPK. Kalau untuk masalah kekerasan di Gemba itu sebenarnya kita intinya lapor ke KUMIE. Sebenarnya ini ada waktu kemarin saya pun tanya sama teman saya. Kalau di Genba ini kadang-kadang ada orang galak seperti ini, kadang nyampe lah nampar apa langsung diproses dari KUMIE, dan itu juga langsung diproses dan itu juga nanti kena sanksi tuh orang yang mukulin orang-orang Jisuse seperti itu, dan itu juga nanti orangnya akan dipecat, bisa dipecat. Pesan kayak kita nih, teman-teman yang masih di Jepang itu bagaimana? Apakah terus harus sampai 10 tahun baru pulang atau begitu punya uang kita pulang? Kalau menurut saya pribadi di Jepang itu nggak usah lama-lama. Yang penting kita ada modal, kita pulang ke Indonesia dan kita jalani. Kalau kita di Indonesia uangnya banyak, kalau nggak digunain nggak bakalan jalan. Kalau kita kerja terus di sini capek. Magang di Jepang itu sebenarnya cukup 3 tahun. Untuk para teman-temanku yang masih di Jepang tetap semangat, tapi ingat satu tujuan itu cuma satu. Tujuan kamu berangkat ke Jepang itu apa? Jangan tujuan berangkat ke Jepang itu kamu senang-senang jalan-jalan. Di Indonesia juga bisa. Yang penting kamu cari modal, kumpulin modal, udah dapat planning, kamu pulang Indonesia, kamu jalanin, insya Allah pasti bisa. Nah, terakhir Mas, ini pertanyaan pamungkas. 3 tahun di Jepang itu sudah dapat berapa miliar? Silakan dijawab. Kurang lebih 3 tahun di Jepang itu ya
Jujur apa bohong nih? Jujur, masuk bohong. Jujur ya, saya sama istri saya itu ya alhamdulillah selama saya kerja di Jepang saya selalu kirim kurang lebih uang yang terkumpul itu di bawah 500 juta. Keren. Kurang lebih 3 itu tahun. juga Oke lah Mas Jimmy, terima kasih untuk waktunya. Semoga sukses selalu di sana. Tetap semangat. terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time.